Halo guys, gue Adit dan selamat datang kembali pada podcast Walkie Talkie 60. You've got question, we've got audio. Apa kabar semuanya? Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya tentunya. Atau mungkin ada teman-teman 60 dan di luar dari teman-teman 60 nih yang lagi dengar ada sedang tidak enak badan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Jangan lupa minum obat ya guys di tengah pandemi seperti ini nih. Nah, teman-teman, today we're gonna talk about toxic productivity. Nah, karena kita ngomongin toxic productivity, kita bakal ngundang nih teman kita dari SMA 60. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kinara. Tepuk tangan dulu dong guys. Hai semuanya, kenalin gue Kinara dari kelas 10 MIPA 3. Yes. Nah, Kinara, kita bakal ngomongin nih tentang toxic productivity. Nah, tapi nih menurut lo sendiri, apa sih toxic productivity menurut lo? Toxic productivity itu agak mirip sama kata overworking. Jadi itu kondisi dimana kita terus bekerja walaupun badan kita udah kelelahan. Dan di situ kita juga merasa kalau misalnya kita tuh nggak layak atau nggak berguna kalau misalnya kita istirahat. Betul. Yeah. Nah, mungkin kayak gue juga nih bisa ngasih contoh ke kalian ya tentang toxic productivity biar kalian paham nih tentang toxic productivity. Karena banyak nih teman-teman di luar sana nih bahkan mereka tuh toxic productivity tapi mereka nggak nyadar kalau mereka toxic productivity. Nah, jadi misal gue kasih contoh, kalian pasti kita semua mau dong nilai UN kita gede, tentunya tinggi. Nah, terus dengan gimana cara kalian dapat UN tinggi? Kalian belajar mati-matian sampai jam 2, sampai jam 3 dan itu bahkan menyakiti diri kalian sendiri. Dan parahnya kalau misalkan toxic productivity itu nggak sadar kalian ngelakuin hal itu. Dan nah itu sih sedikit penjelasan tentang toxic productivity. Nah, gue mau ngasih tau nih, jadi kan banyak nih remaja-remaja yang maksain diri untuk mengikuti berbagai kegiatan baik di sekolah ataupun di luar sekolah di tengah kesibukannya sebagai siswa dan siswi. Dan tapi kesibukan itu cuma untuk memenuhi CV mereka doang tanpa mereka tuh nggak memahami apa sih yang mereka lakukan. Nah, tanggapan lo mengenai itu tuh gimana? Ya kalau menurut gue sih ini ada positif sama negatifnya gitu. Oke. Kalau buat negatifnya tuh kalau misalnya kita nggak ngelakuin sungguh-sungguh dan emang dari awal yang nggak mau gitu buat ngisi CV aja, itu jatuhnya jadi wasted aja. Jadi wasted, kayak potential kita wasted, waktu kita juga wasted. Jadi kalau menurut gue sendiri itu kita harus ngerjainnya emang sepenuh hati. Betul. Tapi positifnya karena kita masih pelajar, jadi kita bisa baca dulu buat nentuin kayak minat kita mau kemana gitu. Oke. Jadi kita bisa cari misalnya bakat kita yang cocok apa, passion kita apa. Ntar itu bisa membantu kita buat milih kayak future kita mau ngapain. Iya betul. Nah, dan menurut gue ya guys, kalau kalian tuh harus bisa mengetahui prioritas apa yang terbaik buat kalian gitu loh. Kayak misalkan kalian kan kalian mengikuti banyak kegiatan dan kalian juga sebagai mempunyai kewajiban sebagai seorang pelajar. Nah, dari dua itu kalian harus memprioritaskan apa yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu, apa yang harusnya nanti yang kalian lakukan, sehingga itu tuh nggak berakibat toxic productivity bagi kalian. Nah, menurut lo nih alasan apa yang dapat nih menyebabkan toxic productivity itu dapat terjadi? Yang kayak banyak sih alasannya, soalnya buat semua orang pasti beda dong. Tingkat toxic productivity-nya juga beda lah. Iya. Kalau kebanyakan itu mungkin tekanan dari luar atau peer pressure, di mana teman-teman kita itu lebih produktif dari kita atau mungkin betul. Mereka tuh waktunya tuh lebih banyak waktu luang, jadi bisa ngelakuin banyak hal yang mereka mau gitu. Terus yang kedua juga mungkin kalau di pandemi gitu ada situation di mana tuh kita ada di rumah doang, tapi waktu luangnya tiba-tiba banyak. Jadi kita ngerasa kalau misalnya istirahat ngapain sih, kan udah di rumah. Maksudnya kita istirahat doang, jadi harus melakukan sesuatu lah biar berguna atau layak atau kayak memiliki kendali aja gitu. Betul. Dan menurut gue ya, orang-orang yang gue lihat dari teman-teman gue, banyak orang-orang yang ngelakuin toxic productivity karena mereka tuh ingin selalu sempurna. Nah, kayak misalnya nih kayak lo mengerjakan sesuatu dan lo pengen dapat hasil yang bagus, jadi lo menekankan diri lu, pokoknya gue nggak boleh tidur sebelum gue belajar nih. Misalkan contoh kalian nilainya jelek, terus kalian yang tadi gue bilang, kalian belajar mati-matian sampai jam 3, padahal itu kalian merusak diri kalian sendiri loh kayak gitu, dan itu nggak boleh guys kayak gitu. Nah, tapi nih menurut lo sendiri, apakah tekanan yang disebabkan nih dari diri sendiri dapat menjadi nih salah satu alasan seseorang tuh bisa jadi toxic productivity? Nah,
Coba deh, lu bisa gak sebutin alasan kenapa orang-orang tuh bisa jadi seorang toxic productivity? Bisa banget sih, soalnya itu kan kita bisa compare diri kita ke orang lain nih, ke orang di sekitar kita. Ntar jadinya kita walaupun secara kita udah produktif, kita tuh merasa tersaingi gitu. Oke. Ntar jadinya kita malah merasa kayak, gue ngapain sih, buang-buang waktu aja gitu. Nah, kalau misalkan kan orang-orang toxic productivity kadang tuh dia memiliki hal kenapa mereka melakukan itu tuh. Terus, nah, menurut lo orang-orang yang kayak gitu kenapa sih bisa jadi toxic productivity? Kalau menurut gue tuh mereka kurang appreciate apa yang udah mereka raih gitu. Jadi mereka terus merasa kurang, padahal mereka udah kasih effort penuh. Dan memang ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain kalau itu udah effort penuh sesuai sama kapasitas mereka. Kalau mereka merasa kurang, nggak bisa menyakiti diri sendiri juga gitu. Iya, betul. Nah, dan kalau menurut gue ya, tadi balik lagi ke ngomong yang gue bilang selalu sempurna, kayak besok lo harus dapat 100, enggak ya guys? Kayak banyak banget orang-orang kayak gue harus dapat 100 banyak karena teman-teman gue ya, nih teman-teman gue yang pintar, sebenarnya gue ya nggak pintar-pintar banget, cuman gue lihat teman-teman gue yang pintar, mereka tuh kayak kenapa ya mereka dapat 90, 100, gue bingung kayak apa rahasia mereka. Terus gue tanya dong, karena ya gue penasaran dong, nilai gue agak anjlok nih beberapa belakangan ini. Gue tanya dong, kok lu bisa sih dapat nilai 90, dapat 100? Terus gue bingung. Terus dia jawab katanya, oh iya gue belajar sampai jam 3 pagi. Lu kayak, gue jam 3 pagi? Gue bingung kayak malu gak capek sama diri sendiri? Gue capek, cuman ya yang penting gue dapat hasil yang memuaskan. Dan menurut gue ya itu hal yang salah. Kenapa? Karena lo mendapatkan hasil yang memuaskan, tapi lo menyakiti diri lo sendiri. Dan menurut gue sebaiknya lo nggak boleh tuh kayak gitu ya. Dan menurut gue ya, gue melihat banyak orang toxic productivity itu karena mereka nggak bisa memanajemen waktunya dengan baik, gak sih? Iya bener banget. Iya, karena kayak gue lihat nih, mereka misalkan gue mau belajar dari jam 7 sampai jam 10, akhirnya tapi jam 7 sampai jam 8 lo makan, jam 8 sampai 9 lo ngedrakor, jam 9 sampai 10 lo main-main, terus akhirnya baru belajarnya jam 10. Kayak gitu. Nah, gue tuh ke teman-teman gue kayak gitu yang pintar-pintar, dan akhirnya mereka memaksakan diri untuk belajar sampai jam 3 pagi agar dapat nilai yang memuaskan. Gitu ya? Betul. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin toxic productivity dan banyak orang-orang mungkin di luar sana yang melakukan hal ini. Nah, menurut lo solusi untuk ngatasin toxic productivity itu gimana? Sebenarnya tuh nggak ada solusi konkretnya gitu, karena semua orang ya beda-beda. Tapi betul. bisa dibantu mungkin dengan time management yang baik, itu bisa dibikin timetable dan nggak harus kita ikutin yang benar pas banget gitu. Tapi at least kita harus tahu lah sehari-hari kita tuh mau ngapain aja. Iya benar. Dan yang kedua itu juga bisa pengaruh dari orang di sekitar. Jadi misal kayak orang tua atau orang di rumah atau teman-teman itu juga bisa membantu, mungkin mengingatkan untuk istirahat atau untuk mulai belajar atau gimana. Nah, selain orang-orang di sekitar kalian nih, menurut gue ya, kalau selain orang-orang di sekitar kalian, jangan lupa untuk mengingatkan, kalian juga itu harus jujur dengan diri kalian sendiri. Kalau kalian capek, kalian ngomong sama diri kalian, gue capek, gue mau tidur. Jangan sampai gue capek, tapi gue harus belajar mati-matian. Gue harus melakukan ini biar ntar hal yang gue lakukan itu bisa memuaskan ke depannya. Kalau belajar kayak gitu tuh nggak memuaskan, soalnya nggak konsen gitu. Iya, keburu capek, betul. Nah, boleh gak nih, lo sendiri pernah gak sih ngalamin toxic productivity? Ya semua orang pasti pernah lah ya, dikit-dikit. Jadi kalau misal gue sendiri tuh kalau misal udah mau mendekati waktu ujian gitu, emang kadang tuh kalau misal merasa hari tuh nggak cukup gitu. Iya. Soalnya bangunnya agak siang kalau misal weekend, terus tapi harus belajar juga karena besoknya bisa mau ujian. Apalagi harus disimbangin juga sama ekstrakurikuler lain nih. Kalau tahu lo ikut sekolah apa emang? Kan gue ikut basket kan, tapi di luar sekolah juga kan, masih latihan, gitu, masih tanding. Nah itu kadang tuh emang agak numpuk jadwalnya. Ya udah capek karena mungkin latihan atau tanding, terus ditambah lagi belajar. Berujung tuh malamnya tidurnya tuh nggak cukup, jadinya ya capek juga. Nah, tapi gue agak berbeda ya dari lo. Kalau misalkan lo belajar mati-matian nih pas mau mendekati ujian gitu. Nah, kalau gue malah di bawah santai. Jadi gini, sebenarnya nggak juga di bawah santai sih ya, kali gue nggak belajar ujian. Gue itu belajar 2 bulan 3 bulan sebelum UN. Nah, habis itu H-1 gue nonton channel YouTube Kevin, gue lupa siapa, pokoknya ada, gue nonton dia gue kaget, dia bilang katanya H-1 dia UN,
UN matematika, dia main games. Gue langsung kayak, what? Main game? Maksudnya kayak, gue bingung kan. Terus kenapa alasan dia main game tuh kenapa? Terus ternyata pas gue cari tahu, ternyata tuh dia mencoba untuk relax. Mencoba untuk gak tegang di esok harinya. So that's why pas UN SD tuh gue tuh suka banget gemar banget nulis. Nah terus gue nggak ngerasa stres sama sekali kalau gue nulis. Gue tuh senang meluangkan ide-ide gue dalam sebuah tulisan. Terus pas SD tuh pas bener-bener H-1 gue sebelum UN itu gue malamnya gue nulis bener-bener nulis cerita. Terus besok paginya kayak yaudah gue baca sedikit, dan habis itu ngerjain. Dan jujur itu tapi orang tergantung ya. Kalau gue sih itu works di gue, kayak gue bisa dan gue santai mengerjakan ulangan saat itu. Nah tadi kan lu ngomong ini pengalaman lu saat toxic productivity. Nah terus solusi dan jalan keluar yang lu lakukan agar gak terus-terusan terjebak pada siklus toxic productivity itu gimana? Kalau buat gue sendiri itu mungkin karena dorongan dari orang lain juga ya, orang di sekitar gue tuh lebih care sama kesehatan gue dibandingin sama nilai gue gitu. Jadinya di saat itu gue juga pelan-pelan gue realize juga kalau misalnya tuh gue tuh udah cukup gitu, nilai gue udah cukup, udah mulai self appreciate dengan hasil yang gue raih itu, dan peran gue pun keluar dari siklus itu gitu. Emang dukungan dari orang lain aja sih yang paling ngaruh buat gue sendiri. Nah terus toxic, tadi kan lu bilang lu pernah ngalamin toxic productivity. Nah menurut lo nih toxic productivity itu mempengaruhi perilaku keseharian seseorang nggak sih? Pengaruhi banget sih. Soalnya kan itu kayak lu kurang istirahat nih, kurang tidur. Betul. Ntar jatuhnya tuh lu bisa frustasi sama orang lain. Betul. Padahal kesalahannya sepele gitu. Mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Ntar tiba-tiba lu pengen marah aja. Iya, kayak lu capek gak sih, karena lu capek terus tuh karena gue ya nggak tahu nih orang lain. Kalau gue ngerasain kalau misalkan gue lagi capek, terus orang lain nih ngajak gue ngomong, terus kayak gue tuh kayak lu bisa diem nggak? Lu pernah nggak sih kayak gue jadi marah sendiri gitu? Padahal kayak dia cuma nanya doang kayak Dit lu udah belum yang kayak ini. Padahal ya udah biasa aja. Cuman kayak gue kesel juga jadinya kalau kayak gitu. Nah tadi kan kita ngomongin toxic productivity. Nah dampak apa sih yang lo pernah alami selama terjebak di toxic productivity? Dan dampak tersebut tuh mempengaruhi lu gak dalam beraktivitas? Ini kayak dampak umum sih dari toxic productivity itu burnout. Jadi kalau burnout itu kita merasa kalau misalnya kita udah nggak sanggup ngapa-ngapain gitu. Mau kita misalnya kalau gue kan suka misalnya main basket gitu. Kalau misalnya gue udah burnout tuh gue nggak mau main basket sama sekali gitu. Walaupun itu misalnya gue minatnya ke situ gitu, gue hobi gue di situ. Sampai muak banget gitu. Sampai muak gitu. Wow. Tadi lo udah ngejelasin nih dampak dari toxic productivity bagi lo. Nah dengan terjadinya toxic productivity ini kan kesehatan seorang dapat terganggu ya. Nah karena biasanya orang tersebut kayak mengesampingkan istirahat dan sering melewatkan jam makan. Nah menurut lo nih solusi apa yang bisa lo kasih nih buat teman-teman semua atau mungkin diri lo sendiri dengan masalah toxic productivity itu? Yang paling penting sih menurut gue itu ada membuat target yang realistis. Jadi itu lebih ke self appreciation gitu. Kalau misalnya kita udah belajar dan emang hasilnya begitu, kalau misalnya kita ngelakuinnya maksimal gitu ya, itu emang udah cukup gitu. Asal kita ngelakuinnya tuh maksimal aja. Jadi membuat target yang realistis juga cukup membantu gitu. Terus yang kedua itu membuat peraturan. Misal kita belajar sehari 3 jam, tapi itu kita lakuin rutin. Peraturan untuk diri lo sendiri gitu. Misalnya kita ngelakuinnya rutin sehari 3 jam dan itu rata gitu. Jadi kita merasa terbiasa kan. Lama-lama terbiasa, jadi nggak capek gitu. Bener. Jadinya ntar kalau misalnya satu ulangan, kita nggak harus belajar kayak seharian sampai malam sampai jam 3 gitu. Iya, banyak nih kayak orang-orang luar misalkan ujian besok dan hari-hari sebelum lu kayak ya udah lu santai-santai. Hari H-1-nya ulangan lu baru belajar mati-matian kayak gitu. Terus pas H1-nya tuh lu bangun jam 4 pagi gitu. Capek juga. Betul. Udah itu aja dari lo. Ya kalau dari gue sih bener ya. Kalau menurut gue mulailah untuk membenarkan cara lo dalam mengatur waktu tentunya. Kayak jangan sampai waktu lo untuk belajar tapi lo malah mager. Lu pakai main gitu ya. Iya, malah nonton ngedrakor, ngelanjutin episode-episode Netflix. Jangan kayak gitu, guys. Well, that's it. Kayaknya itu aja sih untuk topik kita kali ini. Terima kasih banget loh untuk datang kali ini. Makasih juga udah ngundang gue. Tepuk tangan dulu, guys.
Thank you banget loh untuk sharing topik tentang toxic productivity kali ini. Nah, mungkin ya sebelum kita ngakhiri nih, lu boleh dong ngasih pesan dan harapan nih buat teman-teman semua yang mungkin masih melakukan toxic productivity bagi mereka gitu. Kalau pesan dari gue sih ya kalian jangan toxic productivity gitu, soalnya ngancurin banget loh, itu ngancurin saat ini loh, masa depan. Betul. Jadi ya stay healthy aja sih guys. Oke, thank you. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong guys. Nah teman-teman, dengan berakhirnya nih topik gue dengan Kinara tentunya untuk pembicaraan tentang toxic productivity hari ini, maka berakhir juga nih untuk episode Walkie Talkie 60 hari ini. Gue Adit dan sampai jumpa pada episode selanjutnya di podcast Walkie Talkie 60. You've got question, we've got audio. Sampai jumpa semuanya.